Peringatan, video ini memiliki durasi penayangan yang lama. Bagi yang tidak kuat untuk menonton, dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu, agar nanti ketika ketiduran tidak mengalami mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam channel Kesatria Melayu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana merencanakan sebuah septic tank. Nah, dalam bahasa SNI-nya, dalam bahasa Indonesia-nya disebut dengan tangki septik. Nah, SNI yang akan kita gunakan adalah SNI 2398 tahun 2017 mengenai tata cara perencanaan tangki septik dengan pengolahan lanjutan, yakni berupa sumur resapan, bidang resapan, upflow filter, dan kolam sanitasi. Tapi kita tidak akan membahas semuanya, jadi yang akan kita bahas hanyalah mengenai bagaimana menghitung dan merencanakan tangki septik berdasarkan SNI 2398 2017. Sebelum kita melakukan atau memahami bagaimana merencanakan, terlebih dahulu kita perlu paham apa itu tangki septik atau yang disebut kita sehari-hari sebutannya septic tank. Septic tank adalah suatu ruangan kedap air yang terdiri dari satu atau beberapa kompartemen yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga dengan kecepatan aliran yang lambat, sehingga memberi kesempatan untuk terjadi pengendapan terhadap suspensi benda-benda padat dan kesempatan untuk penguraian bahan-bahan organik oleh jasad anaerobik membentuk bahan-bahan larut air dan gas. Jadi yang bisa kita pahami dari pengertian ini adalah tangki septik itu dia berupa ruangan. Nah, ruangannya itu dia fungsinya dia menampung dan mengolah air limbah rumah tangga. Nah, air limbah rumah tangga itu seperti apa? Semisal air buangan WC, terus air buangan cucian, dan air dan feses kita juga termasuk limbah ya teman-teman. Jadi seperti itu dan lainnya. Nah, limbah air yang kita buang dan feses kita itu dia masuk ke dalam septic tank itu dengan kecepatan aliran yang lambat. Jadi bukan masuk ya sepertinya ya kawan. Tapi setelah limbah itu masuk ke dalam septic tank, dia itu diberikan waktu untuk mengendap, dan nanti yang endapannya itu benda-benda padat yang mengendap di bawah itu nanti dibiarkan dia terulai oleh bahan-bahan organik yang dia bersifat anaerobik. Nanti hasil dari penguraiannya itu bisa berbentuk bahan-bahan yang dia larut air dan gas. Dan gas ini yang terkadang kalau kita dalam keadaan hujan, kita selalu mencium bau busuk dari pipa hawa ya teman-teman. Pipa hawa itu pipa yang dari septic tank itu. Nah, lalu kita langsung masuk bagaimana persyaratan daripada septic tank. Jadi kalau kita mau merencanakan septic tank dan pengolahan lanjutannya seperti upflow filter, bidang resapan atau taman sanita dan lainnya, itu kita perlu menyediakan lahan yang cukup.
Nah, di sini ini ditunjukkan sehingga kalau kita bicara lahan yang cukup, kita perlu tahu jarak-jaraknya terhadap batas bangunan kita ya, dan terutama sumber airnya seperti sumur. Nah, di dalam mesin ini dijelaskan dalam tabel 1 jarak minimum unit pengolahan lanjutan terhadap bangunan tertentu. Jarak minimum ya teman-teman. Jadi di situ dijelaskan jarak dari bangunan, gedung rumah, terus sumber air berupa sumur air bersih dan sumur resapan air hujan. Lalu ada apa namanya? Apa tadi sebutannya? Ya. Komponen-komponen dalam sebuah sistem septic tank, yakni terdiri dari sumur bidang resapan, outflow filter, taman sanita, pengolahan lanjutannya. Itu untuk sumur bidang resapan itu kita bisa lihat ada jaraknya 1,5 terhadap bangunan gedung rumah. Terus untuk outflow filter ada jaraknya 1,5 meter dari sumur air bersih. Ini bukan jarak yang harus dipenuhi, tetapi jarak minimumnya ya teman-teman. Jadi minimum jaraknya, semisal untuk outflow filter itu 1,5 dari sumur air bersih. Nah, ini ada pemilihan sistem pengolahan lanjutannya. Setelah limbah itu dia berada di dalam tangki septik, tentu harus diolah. Nah, pengolahan lanjutan ini dia bisa berupa outflow filter, taman sanita, atau pakai sumur resapan atau bidang resapan. Nah, di sini saya tidak terlalu paham ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman paham mengenai, di sini ada tulisan mengenai air tanah tinggi, air tanah rendah. Maksudnya itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa bantu jelaskan di kolom komentar. Jadi kita sama-sama belajar. Tapi coba kita lihat dulu di pengertian. Subbab pengertian. Nah, jadi air tanah rendah itu adalah kondisi permukaan air tanahnya lebih dari 2 meter dari muka tanah pada musim hujan. Sedangkan air tanah tinggi itu permukaan air tanahnya sampai dengan 2 meter dari muka tanah pada musim hujan. Jadi apakah maksudnya semisal untuk air tanah rendah? Artinya air tanah itu dia bisa mencapai lebih dari 2 meter ketinggiannya dari muka tanah pada saat musim hujan. Sedangkan air tanah tinggi itu dia tidak lebih dari 2 meter. Jadi dia masih berada di bawah muka tanah pada saat musim hujan. Tapi mungkin jika teman-teman, kalau saya kurang paham apa maksudnya, mungkin teman-teman bisa bantu jelaskan melalui kolom komentar. Jadi saya persilakan dengan sopan tentunya. Persilakan untuk meninggalkan pendapatnya masing-masing mengenai pengertian air tanah rendah dan air tanah tinggi. Jadi kita bisa sama-sama belajar dan tahu apa itu air tanah rendah dan apa itu air tanah tinggi. Lalu kita tinggalkan diagram penentuan pengolahan lanjutan. Kita masuk ke topik utama kita, yakni mengenai bagaimana merencanakan sebuah septic
tank. Jadi di dalam SNI 2398 2017 ini, dia perencanaannya dibagi menjadi dua. Ada tangki septic tank tercampur, ada tangki septic tank terpisah. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang ada di SNI potongan AA pada gambar kedua, itu terlihat bahwa tangki septic tank tercampur itu dia tidak ada pembatas antara endapannya ya teman-teman. Jadi endapannya dia menjadi satu, tidak dibagi dua seperti pada pada tangki septic tank terpisah. Nah, di sini ada pemisahnya dan dia dibagi menjadi dua. Sepertinya ini ada ruang lumpurnya yang pertama, lalu ada ruang lumpur yang kedua yang sebutannya di sini sepertinya ruang jernih. Jadi ada pemisahnya. Kemudian kita coba lihat dulu apa saja yang perlu kita dapatkan untuk menghitung tangki septic tank sistem tercampur. Yang pertama adalah waktu detensi. Apa itu waktu detensi? Ada nggak pengertiannya? Waktu detensi tidak ada. Mungkin bisa kita cari lewat Google waktu detensi. Oh, jadi waktu detensi itu dia kalau kita baca di sini agar suatu tahap pengolahan, waktu yang diperlukan oleh suatu tahap pengolahan agar tahap tersebut dia tercapai secara optimal. Jadi maksudnya itu waktu agar bahan-bahan organik atau bakteri anaerobik itu dia membantu dalam proses penguraian endapan-endapannya itu. Menurut saya seperti itu, tapi jika teman-teman ada pendapat lain mengenai pengertian waktu detensi, teman-teman bisa menyampaikannya melalui kolom komentar. Kemudian ada banyak lumpur. Jadi penentuan banyak lumpurnya itu, sebelum itu ada waktu detensi. Waktu detensi yang ditentukan itu antara 2 sampai 3 hari. Jadi kita harus memilih antara 2 hingga 3 hari. Kemudian adalah banyaknya endapan lumpur. Itu ada rentangnya juga yang perlu kita tentukan antara 30 sampai 40 liter per orang per tahun. Lalu ada periode pengurasan. Periode pengurasan ini sepertinya dia periode di mana endapan-endapannya itu perlu dilakukan penghisapan ya. Biasanya yang melakukan penghisapan ini dia mobil tinja dan waktunya itu antara 2 sampai 5 tahun baru bisa dikuras. Bukan bisa dikuras tapi perlu dilakukan pengurasan.
Lalu ada pemakaian air yang perlu kita tentukan. Lalu ada jumlah pemakai. Di sini juga diterangkan bahwa minimum dengan menggunakan 1 kakak itu dia 5 orang. Jadi perhitungannya kakak. Semisal ada 20 kakak, jadi 20 kakak itu dikalikan 5 orang. Lalu masuk ke perhitungannya. Di sini ada perhitungan debit air limbahnya. Lalu ada kapasitas tangki, di mana di situ kita perlu menghitung ruang pengendapan yang diperoleh dengan mengalihkan antara debit air limbah terhadap waktu detensi. Lalu ada ruang pengendapan, panjang kali lebar kali tinggi ruang basah. Lalu ada tinggi ruang basahnya itu sendiri didapat dari ruang pengendapan dibagikan panjang septic tanknya dikalikan lebar septic tanknya. Kemudian ada perhitungan volume lumpur. Itu didapat dari KL. KL itu banyaknya lumpur dikalikan jumlah pemakainya dikalikan PP itu tadi periode pengurasan. Lalu nanti VL digunakan untuk mencari tinggi ruang lumpur. Dan terakhir kita dapatkan tinggi total daripada septic tank kita. Nah, itu untuk septic sistem tercampur. Mungkin sekian dulu video kali ini. Apabila ada salah atau kurang penjelasannya atau ada miskomunikasi, mohon teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya melalui kolom komentar agar kita bisa saling koreksi dan tahu mana yang bukan mana yang benar, tetapi mana pengertian yang tepat dan pemahaman yang tepat, sehingga kita tidak salah dalam pemahaman konsep. Jadi sekian dulu penjelasan dan diskusi kita kali ini. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye, have a great time.